Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu membahas tema sepak bola Indonesia dan sepak bola dunia. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Liga Italia, di mana tadi malam Sassuolo harus kalah 3-0 atas Juventus. Kemudian Como yang mengkadaskan Pisa di kandang sendiri dengan 3-0. Namun saya hari ini akan bagaimana fokus pada pembahasan tim Serie A Como yang milik orang Indonesia, karena ini ada hubungannya dengan Indonesia ya. Cukup menarik bagaimana dia menampilkan permainan yang indah. Kemudian dari kaki ke kaki dia menguasai lini tengah, meskipun pemain-pemain pelapisnya itu ketika menggantikan pemain utama belum bisa memberikan kejutan kepada Fabregas selaku pelatih yang mengarsiteki klub Como ini. Dan ada yang cukup unik bahwasanya Suarso yang akan dia menyulap stadion Como itu menjadi Disneyland. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk channel ini, mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan ketika Anda sudah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita ya. Kemudian jangan lupa untuk bagikan konten ini kepada teman-teman Anda. Dan yang berikutnya adalah berikan kritikan, saran pada channel ini di link kolom komentar, dan juga berikan kritikan dan saran pada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga ketumnya Pak Erick Thohir. Langsung aja kita akan membahas bagaimana klub bernama Como yang musim lalu bertahan di Serie A dan saat ini bertengger ya di klasemen atas Liga Serie A dengan perubahan yang cukup menarik di bawah Fabregas ya. 1 tahun di Serie A, kemudian ini tahun kedua di Serie A, memberikan banyak warna untuk Serie A Italia, karena persaingan untuk menuju puncak Scudetto itu masih panjang, dan ada AC Milan, ada Inter Milan, Napoli, kemudian Como yang ada di klasemen atas. Ini memberikan dampak yang variatif buat Liga Serie A, buat para penonton, meskipun klub-klub di bawahnya belum bisa menampilkan permainan yang menarik. Kita akan membahas Como yang dimana itu adalah milik Jarum ya, salah satu pengusaha di Indonesia yang berinvestasi pada sepak bola Italia. Dan apa yang sudah dilakukan pada Como ini memberikan warna yang indah buat Serie A. Apalagi tadi malam kita bisa menyaksikan bagaimana pertandingan 90 menit babak pertama dan kedua, di mana Como itu memainkan sepak bola cukup indah, baik itu di babak pertama bahkan babak kedua. Meskipun di babak pertama intensitas serangan yang dibangun Como ya masih mandul dan berakhir 0-0 pada babak pertama. Kemudian di babak kedua akhirnya sebuah serangan yang cukup menarik ya dilancarkan Como, bertubi-tubi serangan itu diberikan ya. Nico Paz menjadi jenderal lapangan tengah yang cukup menawan bagi Como, karena setelah dia di akhir babak kedua itu ditarik oleh Fabregas, namun penggantinya belum bisa menggantikan peran seorang Nico Paz. Gol ini tercipta yang cukup bagus. Dovikas dari sisi kiri pertahanan bisa memberikan sebuah tendangan di luar kotak penalti ya. Akhirnya Como ini unggul 1-0 atas Pisa. Berikutnya juga 2-0 ya dicetak ke peron dari sisi kanan pertahanan dari Pisa. Namun berikutnya juga Pisa ini beruntung sebenarnya mendapatkan sebuah penalti ya, meskipun ketika sudah diputuskan ya harus penalti. Dan penyerang dari Pisa ya tidak bisa mencetak gol dengan baik, meskipun ya ini kan sudah antara dia dan kiper ya. Kiper Como memang tampil cukup luar biasa pada tadi malam, menyelamatkan gawang Como dari kegolan Pisa ya. Ya itu bisa, kalau itu gol itu bisa menaikkan
mental dari pemain Pisa dan menaikkan performa pemain yang lain untuk mengejar ketertinggalan setelah mungkin bisa mengecilkan keadaan 2-1. Namun karena tidak bisa mencetak gol, akhirnya 2-0 itu terus bertahan hingga di babak tambahan akhirnya terjadi penalti di kandang Pisa ya, di pertahanan Pisa ada pelanggaran kepada Dovikas, kemudian Dovikas kembali menjadi algojo untuk Como dan memberikan kemenangan 3-0 setelah berhasil menipu kiper Pisa dengan cukup indah. Saya rasa ini gol yang cukup menarik yang dicetak oleh Como selama 90 menit. Sementara itu Pisa harus menangis dan gagal dalam mengeksekusi penalti. Penyerangnya dari Pisa ini, saya rasa dari sekelumit cerita yang sudah kita sampaikan kepada Anda, ada satu hal yang saya ingin catat dalam pertandingan saat Como dijamu Pisa, bagaimana mereka bisa menampilkan permainan yang cukup indah dari belakang, tengah, kemudian depan. Susah ditebak ini permainan Como ya. Bagaimana mereka itu bisa dengan posturnya, dengan geraknya itu bisa mengelabui pemain lawan ketika dia akan menerima umpan. Jadi gol Dovikas itu cantik sekali. Jadi bagaimana dia menerima umpan kemudian seolah-olah dia itu berlari, dan memang terjadi sebuah gol yang dicetak Dovikas itu gol yang cukup indah di babak kedua. Namun juga bagaimana setelah di akhir babak kedua itu ya, tepatnya di menit 80-an lah ya, Nico Paz kemudian diganti dan Rodriguez juga diganti. Itu jadi pemain-pemain yang bisa ya menggantikan dua sosok pemain sentral di Como ini, namun nyatanya adalah belum bisa menggantikan peran Nico Paz. Jadi serangan buntu dan memang sentral dari permainan Como itu ada pada dua sosok pemain ini, baik itu Nico Paz dan juga Rodriguez di sisi kiri. Itulah sekelumit cerita bagaimana Como yang bisa menampilkan permainan yang indah dan susah ditebak mainnya ya. Bagaimana mereka itu memainkan umpan-umpan pendek yang cepat ya. Kalau kita melihat Liga Inggris ya cepat lah. Namun apa yang sudah ditampilkan oleh Fabregas pada setiap pertandingan Como memang menghasilkan pertandingan yang berbeda. Kita harus banggalah, ini adalah klub milik orang Indonesia, milik Jarum yang menguasai hampir mayoritas saham di Como. Dan juga Suarso ya selaku direktur Como juga akan merubah bagaimana wajah Como ke depan itu dengan dia akan merubah wajah stadion Como menjadi Disneyland-nya Italia. Dan ini juga kita bisa menyaksikan performa dari Como dan bagaimana manajemen ingin membangun Como, dan kita berharap setelah nanti wajah stadion Como berubah menjadi Disneyland, kita berharap pemain-pemain kita yang punya potensial yang tinggi. Meskipun Pak Suarso juga mengatakan pemain Indonesia ini mampu nggak bertahan ketika memang ada panggilan dari Como kemudian dipinjamkan ke klub A, B, C, D, mereka itu mau atau enggak. Yang masalahnya adalah yang Pak Suarso bilang, pemain Indonesia itu nggak sabaran untuk dia bisa bermain tetap. Sementara di Eropa Timur itu pemainnya bagus, mereka bertahan, bersabar dan menemukan ritme di mana mereka itu bisa bermain dengan bagus dan akhirnya kembali ke tim utama Como. Itulah yang menjadi alasan kenapa pemain kita susah untuk masuk Como, dan mudah-mudahan ada pemain yang dia memang bisa menjadi mencontoh pemain-pemain Eropa Timur dan dia bisa menjadi bintang di Como. Dan itu ya saja yang bisa kita sampaikan terkait bagaimana permainan Como di bawah asuhan Fabregas. Ini adalah klub milik orang Indonesia, kemudian stadion akan diubah menjadi Disneyland. Mudah-mudahan kedepannya harapan kita ada pemain Indonesia yang mampu bersaing di Serie A lewat klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, FC Como. Dan itu aja yang bisa kita sampaikan kepada Anda dari Jakarta. Saya ingin mengucapkan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel ini dan berikan juga like dan subscribe. Itu aja yang bisa kita sampaikan sekelumit cerita tentang Como, klub milik orang Indonesia. Dari Jakarta, saya J. Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.